Jadi mereka lah jin kafir sangat kepanasan, sangat ketakutan mungkin ya, ketakutan, dan mereka itu kepanasan ketika Ustadz Abdul membaca salawatan ya, karena ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu bersolawat. Anugerah bersalawat itu sangatlah besar, sehingga membuat energi itu sangat besar juga, sehingga membuat setan jin itu pergi melarikan diri, kabur ya. Tapi guys, sahabat, di sini Ustadz Abdul masih merasa di tubuh Kak Abdul ini banyak setan dan jinnya, sahabat. Tapi setan dan jin di dalam tubuh Ustadz Abdul ini sangat berbeda dengan penunggu setan yang ada di sini. Dia itu melindungi Ustadz Abdul, sahabat. Dan ada jin korin juga, yang yang melindungi Ustadz Abdul ya. Melindungi dalam arti mendampingi ya, sahabat gitu. Ada juga setan yang mendampingi Ustadz Abdul, sahabat. Mendampingi Ustadz Abdul dan mengawasi Ustadz Abdul ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Abdul di channel YouTube Abdul Official dan di channel YouTube Ustadz Abdul TV. Oke, jadi pada video kali ini kameranya goyang-goyang ya, ini susah deh. Jadi Ustadz Abdul sekarang berada di kamar ibu Kak Abdul, sekarang berada di kamar ibu Abdul, dan Abdul sekarang rencananya pengen penelusuran keluar, cuman tadi sempat melakukan zikir dan doa sebelum melakukan syuting. Kak Abdul mendapatkan bayangan kalau ada dukun santet itu yang datang kemari setelah 2 minggu atau 3 minggu ya, nggak ada pergerakan dari isi dukun itu ya. Akhirnya ada muncul pergerakan baru dari dukun itu. Akhirnya dukun itu datang ke sini disuruh oleh bosnya, yaitu Abah Supri. Saya mendapatkan bayangan sekilas dari markas besar si dukun itu, kalau bosnya Abah Supri menyuruh si anak buahnya yang bernama Abah Curek untuk datangin Abdul untuk kalahkan Abdul, membuat Abdul mati dan dijadiin tumbal gitu. Dia sangat menginginkan nyawa Ustadz Abdul ini, sahabat ya. Ustadz Abdul akan taruh kameranya di sini, dan Ustadz Abdul akan menunggu dia datang ke sini. Nanti datang melalui pintu ini nih, sahabat ya. Di sini ada pintu. Jadi Ustadz Abdul akan menunggu dia di sini ya. Dia pasti mengubek-ubek dulu nyari Ustadz Abdul di rumah ini, karena rumah ini cukup besar. Jadi dia pasti mengubek-ubek dulu nyari Ustadz Abdul. Kenapa dia muter-muter atau mengubek-ubek dulu nyari Ustadz Abdul? Karena energi Kak Abdul sudah Kak Abdul tutup, jadi dia tidak bisa mendeteksi keberadaan Ustadz Abdul. Energi Kak Abdul sudah ditutup dengan cara zikir dan doa, karena zikir dan doa adalah ilmu tertinggi yang Ustadz Abdul miliki. Nah, kalau untuk markas besar dari dukun santet itu bukan di dalam hutan ini, sahabat ya. Kak Abdul masih belum tahu markas besarnya ada di mana. Jadi Kak Abdul sekilas melihat bayangan kalau markas besarnya ini ada di sekeliling arena pesawahan. Jadi di sini kayak ada jalan,
dan di kanan kirinya itu sawah, dan saya melihat tadi itu kayak dukun itu sedang meditasi di situ. Entah kemana kakak misterius dan anak buah lainnya yang bernama Abah Tarjo. Di situ saya lihat ada dua, Abah Supri dan Abah Curek ada. Ya, Abah Curek dan Abah Supri aja. Dukun-dukun yang lainnya Ustaz Abdul masih belum tahu, sahabat. Entah di mana mereka sekarang, Ustaz Abdul masih belum tahu. Hanya Abah Supri dan Abah Curek yang Ustaz Abdul tahu ya. Abah Supri terlihat marah-marah di dalam bayangan Ustaz Abdul tadi. Dia menyuruh agar segera menumbalkan Ustaz Abdul. Wah, sangat kejam dan tidak punya hati ya kan. Ya dah, kali ini Ustaz Abdul akan menunggu mereka datang kemari, sahabat. Kita lihat aja, mereka berhasil nggak menumbalkan Ustaz Abdul, atau malah dia yang kalah dan mau bertobat. Kita kan nggak tahu ya. Ya udah, Ustaz Abdul akan tunggu di sini. Ustaz Abdul akan melakukan zikir dan doa, tapi nggak meditasi, cuman zikir biasa saja ya, sambil menunggu dia kemari. Dan Ustaz Abdul akan matiin kamera dulu karena pasti momen ini lama ya nunggunya. Jadi karena pasti momen ini lama nunggunya, jadi Ustaz belum matiin kamera dulu. Ustaz akan menyalakan kembali ketika dia sudah datang ke mari, sahabat ya. Oke sahabat semuanya, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan pencet tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan ketika channel YouTube ini ada upload dan video terbaru. Ketika video ini ada upload dan video terbaru dengan tombol lonceng, ketika kalian udah subscribe dan ketik tombol lonceng, kalian bisa tahu ada upload video baru, kalian bisa mengklik seperti itu ya. Paham ya? Kalau nggak paham komen aja. Oke, jadi mungkin videonya sih belum ya. Oke, jadi kita akan tunggu aja videonya. Kita akan tunggu momen dukun saat itu kembali. Sebelum dia datang, Kabil harus cepat-cepat naruh kamera di sini. Kabil mau setting kameranya di sini dulu ya. Oke, tunggu. Oke, let's go. Oke, sahabat semuanya. Jadi kita langsung aja menunggu kedatangan dukun santet itu ya. Dukun itu kemana? Dukun itu datang. Aku kembali. Dukun itu datang. Diam. Aku akan hajar dirimu dan akan kalahkan dirimu. Bersiap sedia, Abdul. Kau yang akan kalah. Sepertinya dukun itu mau menyerang diriku ya, sahabat ya. Sepertinya dukun itu mau menyerang Ustaz Abdul dan mau mengalahkan Ustaz Abdul. Ustaz Abdul akan menobatkan dukun itu pada kesempatan kali ini ya. Ustaz Abdul akan membuat pagar gaib dulu dengan zikir dan doa supaya dia tidak bisa menyerang Ustaz Abdul. Kayaknya dia langsung nyerang nih, sahabat. Dia boleh nyerah. Dia berkali-kali nyerang Ustaz Abdul dan berusaha kalahkan Ustaz Abdul.
Pasti kamu akan kalah, Abdul. Biarkan nyerang sahabat. Kak Abdul sudah membuat pagar gaib dan Kak Abdul sedang menguatkan pagar gaib ini. Kak Abdul sudah Ustadz Abdul sudah membuat pagar gaib itu dan Ustadz Abdul sudah Akulah yang paling hebat. ini ya, biarkan dia menyerang. Kita akan lantunan sholawat untuk membuat dukun itu bertobat dan kesakitan. Di saat ini tidak bisa menyerang Ustadz Abdul ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Khamsatun fiha kharul waba'il haqiyah Mustafa wa Fatimah Khamsatun fiha Kurang jatuh. wabalil Berani kau menyerangku. Halimah Al-Mustafa Al-Murtada wa balahuma Hentikan. wa Fatimah. Allahu Akbar. Wahai dukun santet, Hentikan Abdul. jika kau tidak bertobat, kau akan sakit. Saya tidak akan bertobat. Panas. Di sini saya, Ustadz Abdul, Aku akan selalu menarik air di sini. rendah supaya dia bertobat. Dapat ente saja. Ayo bertobat. Baiklah, saya akan bertobat. Kalau enggak bertobat, kamu Saya akan akan saya tunggu sakit. di luar. Saya akan tunggu kamu. Saya akan bertobat. Aku harus kabur. Sepertinya dukun itu dah pergi ya. Sepertinya dukun itu udah pergi. Dia udah bertaubat. Dia udah bertaubat. Dia udah bertaubat sahabat. Sepertinya dukun itu udah pergi. Oke sahabat semuanya, sahabat horor, sahabat spiritual, sahabat Abdul, sahabat Ustadz Abdul dimanapun kalian berada. Untuk saat ini dukun santet yang bernama Abah Curek itu berhasil ditaubatkan. Tadi Ustadz Abdul sempat matiin kamera dulu karena Ustadz Abdul mau mengurus si dukun itu, mau mengurus proses penobatannya ya. Tadi rencananya Ustadz Abdul mau direkam proses penobatan dukun santet ini sahabat. Cuman dukun santet ini dia minta untuk jangan ditaubatkan, sahabat. Ya udah, pada akhirnya Ustadz Abdul nggak menyalakan kamera dulu untuk sementara waktu, dan Ustadz Abdul menobatkan dia dulu, melepaskan pengaruh ilmu hitam yang ada di dalam tubuh dia dan menghilangkan ilmu hitam yang ada di dalam tubuh dia. Dia juga sudah membuang pakaian itu, dan
dia berjanji akan bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia berhasil ditaubatkan dan akhirnya dia mau bertobat. Setelah Kak Abdul melakukan proses penobatan membuat dia tambah sakit, akhirnya dia mau bertaubat, sahabat. Dia sekarang aku suruh pergi dari tempat ini, dari hutan yang di belakang rumah Ustadz Abdul. Aku suruh Ustadz Abdul suruh dukun itu pergi dari tempat ini dan hutan yang di belakang rumah Ustadz Abdul, suruh pergi menemui anak dan istrinya. Ya, walaupun dia agak malu atau gimana, dia tetap mau menemui anak dan istrinya untuk bertaubat. Aku sempat terkejut, sahabat, ketika dia punya anak dan istri. Aku pikir dia itu seumuran dengan saya, seumuran dengan Ustadz Abdul. Ternyata di luar dugaan, si dukun itu lebih tua dari Ustadz Abdul. Akhirnya aku nasihatin si dukun itu dan suruh pergi ke anak istrinya dan suruh datangin beberapa ustadz untuk minta diajarin sholat taubat. Sebenarnya dia sempat minta ke aku juga ya, yang lebih muda, karena dia yang tua nggak ngerti apa-apa, jadi dia minta sama aku yang lebih muda. Tapi aku jelasin ke dia, aku masih banyak urusan, aku masih harus mengalahkan dukun yang lain, yang dukunnya itu Abah Supri ya, bosnya dia. Akhirnya dia mengerti dengan penjelasan saya dan dia memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut, guys. Untuk kalian yang bertanya kenapa Ustadz Abdul sudah tahu Abah Curek akan datang ke sini, jawabannya itu sederhana. Sebelum melakukan syuting, Ustadz Abdul sempat melakukan zikir, doa, meditasi, wirid ya, kalau orang sini bilang itu wirid, dan sempat sekilas mendapatkan bayangan kalau dukun itu disuruh oleh bosnya yaitu Abah Supri untuk datang ke rumah ini, rumah Ustadz Abdul, dengan ilmu baru miliknya. Tapi sayang sekali ilmu baru itu tidak akan terpengaruh di dalam TV Ustadz Abdul. Jadi dukun itu tidak akan bisa mempengaruhi Ustadz Abdul ataupun menganukan ilmu hitam milik Ustadz Abdul. Singkat cerita, akhirnya dia kalah dan mau bertobat. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tayangan ini, video kali ini membawa kebahagiaan, membawa pelajaran buat kalian semuanya. Kalau kalian harus nantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian harus menurut perintah dari Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang satu-satunya yang bisa disembah. Tiada lain, tidak bukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan satu, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Sahabat semuanya, ini pesan terakhir dari Ustadz Abdul sebelum akhirnya Ustadz Abdul tutup video kali ini. Sebelum Ustadz Abdul tutup video kali ini, jangan lupa kalian semuanya ingat pesan Ustadz Abdul, kalau kalian jangan takut dengan apapun itu. Kalian harus takut kepada Tuhan kalian, agama kalian, kedua orang tua kalian, karena kenapa doa mereka bisa dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kalian jangan pernah takut dengan orang-orang yang berburuk hati. Karena kenapa? Orang-orang yang berburuk hati lebih kejam daripada setan. Kelemahan dari orang-orang yang berburuk hati itu, dengan kalian bersalawat, zikir, dan doa, senantiasa orang-orang yang buruk hati itu hatinya luluh dan dia kembali bertaubat ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat selalu pesan Ustadz Abdul dari saya, Ustadz Abdul. Oke guys, mungkin video segini aja yang dapat Ustadz Abdul sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe dan pencet tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan ketika channel ini upload video baru. Ketika channel ini ada upload dan video terbaru, kalian bisa langsung mengklik ya. Oke, kayak gitu ya. Tenaga Ustadz Abdul udah habis, mau istirahat dulu ya. Oke, bikin videonya segini aja. Ustadz Abdul pamit undur diri. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.